Pernahkah terbayang berada di posisi di mana Anda punya utang 2 miliar rupiah? Rasanya seperti dihantam tembok dan hancur berkeping-keping, dunia terasa mau runtuh. Mungkin Anda berpikir, ini mustahil. Tapi bayangkan ini, dalam 7 hari saja, utang 2 miliar itu lunas. Terlihat mustahil memang, itu juga yang ada di pikiran banyak orang. Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa? Dan, apa rahasianya? Simak kisah nyata yang dialami Fikri. Ketika semuanya terasa hancur, ketika harapan hampir sirna, Fikri menemukan sebuah jalan. Sebuah rahasia yang mengubah segalanya. Bagaimana dia bangkit dari keterpurukan paling dalam dan melunasi utang fantastis itu, hanya dalam waktu seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Selamat datang di Langitan, tempat di mana kita menyelami lautan hikmah dari kisah-kisah nyata yang luar biasa. Di sini, setiap cerita yang kami sajikan adalah saduran dari kejadian nyata. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, lokasi dan nama-nama di dalamnya kami samarkan. Namun, pesan dan kekuatan inspirasinya, kami jamin, akan sampai ke hati Anda. Siap untuk merasakan setiap emosi, belajar dari setiap perjuangan, dan menemukan harapan baru. Pastikan Anda subscribe channel Langitan ini sekarang juga, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif terbaru dari kami, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman serta keluarga yang membutuhkan semangat. Pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini kami rutin memberikan ijazah amalan khawas dari para arif billah Nusantara yang sudah terbukti ampuh dan diijazahkan turun-temurun. Selamat menyaksikan kisah inspiratif ini. Saat semua berjalan lancar, aku merasa hidupku sempurna. Tapi ternyata, badai bisa datang tanpa aba-aba. Namaku Fikri. Usia 38 tahun, seorang suami dan ayah dari 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebelum musibah itu datang, aku adalah pemilik usaha ekspedisi kecil di kota Cirebon. Usahaku sederhana, tapi cukup untuk menghidupi keluargaku dengan layak. Aku punya 8 armada, 6 karyawan, dan 1 kantor kecil yang jadi kebanggaanku. Kami melayani distribusi barang untuk beberapa toko bahan bangunan dan minimarket. Bahkan, sempat bermitra dengan pabrik makanan ringan untuk pengiriman antar kota. Tapi semuanya berubah ketika pandemi melanda. Dalam hitungan minggu, proyek-proyek besar dibatalkan, order harian sepi, dan armada lebih sering parkir di garasi ketimbang di jalan. Gaji karyawan tetap aku bayar. Sementara cicilan mobil box dan kantor terus berjalan. Tak terasa, dalam waktu 6 bulan saja, aku sudah terlilit utang hampir 2 miliar. Dan itulah awal dari segalanya. Rumah menjadi tempat penuh kecemasan. Istriku berusaha kuat, tapi aku tahu, setiap malam dia memeluk anak-anak lebih erat, takut kehilangan semuanya. Pernah suatu malam, aku bangun dan mendapati istriku menangis sendiri di dapur, hanya karena tak mampu membayar uang sekolah anak. Aku mulai menjauh dari teman, dari saudara, dari semua orang. Bukan karena sombong, tapi karena malu. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa jauh dari Allah. Dalam keputusasaan, kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi seseorang yang mengingatkan bahwa kita belum benar-benar mengetuk pintu langit. Hari itu, matahari seperti malas bersinar. Awan mendung menggantung di atas kota, tapi rasanya mendung yang sebenarnya justru ada di dalam dadaku. Sudah hampir 2 minggu aku menahan tangis di depan keluarga. Tapi pagi itu, aku benar-benar tak sanggup lagi. Aku berdiri di pojok kamar, menggigit bibir agar istri dan anak-anak tak mendengar isakanku. Tapi air mata tetap mengalir begitu saja. Hatiku sesak, bahkan untuk bernapas pun rasanya susah. Aku hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku gak tahu harus bagaimana. Aku gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Kalau Engkau mau ambil semuanya, ambil saja. Tapi jangan ambil akal sehatku. Jangan ambil harapanku." Malamnya, entah kenapa, kaki ini terasa ringan melangkah ke masjid kecil di dekat rumah. Padahal sudah lama aku tidak ke sana. Bukan karena tak mau, tapi karena malu. Aku merasa seperti orang gagal, hina, dan tidak pantas lagi berdoa. Masjid itu sunyi. Hanya ada 1 lampu neon menyala, nyaring dengan suara serangga malam dan kipas angin tua yang berdetak pelan. Aku duduk di sudut belakang. Melipat kaki. Menatap karpet usang. Menghindari tatapan langit-langit. Entah berapa lama aku terdiam seperti itu.
Sampai akhirnya seseorang masuk. Langkahnya pelan. Bajunya putih lusuh, jubah sederhana. Wajahnya teduh, penuh kerut, tapi sorot matanya jernih seperti air sumur tua di desa. Ia berjalan mendekat, dan duduk di sampingku, tanpa banyak bicara. Beberapa menit kami hanya diam. Lalu ia membuka suara. Kalau kamu sedang diuji, jangan lari. Hadapi. Tapi jangan hadapi sendirian. Undang Allah ikut duduk bersamamu. Aku menoleh dengan kaget. Maaf Pak, Bapak siapa ya? Ia tersenyum. Tenang, sabar. Saya cuma orang lewat. Tapi saya pernah seperti kamu. Hancur, terpuruk, kehilangan segalanya. Sampai akhirnya saya diajari satu amalan oleh guru saya. Bukan jampi. Bukan mantra. Cuma cara agar pintu yang tertutup bisa dibuka oleh Yang Maha Kuasa. Ia membuka dompet kulitnya. Di dalamnya ada secari kertas kecil, dilipat 4. Tangannya yang gemetar memberikannya padaku sambil berkata, "Ini bukan jimat. Ini ijazah. Kalau kamu mau, amalkan. Kalau tidak pun, simpan baik-baik. Tapi kalau kamu niat melakukannya, lakukan sepenuh hati, tanpa ragu, dan jangan minta rezeki langsung. Minta saja agar Allah membuka pintu-pintunya." Aku gemetar saat menerima kertas itu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia berdiri dan berkata, "Lakukan selama 7 malam. Jangan bilang siapa-siapa. Dan jangan mengeluh. Ucapkan ini tiap selesai salat fardu, dan perbanyak saat tahajud. Dan jika hatimu belum bersih, maka bersihkan dulu dengan air mata." Aku hanya bisa mengangguk. Ia tersenyum, menepuk bahuku sekali, lalu berjalan keluar masjid. Tapi anehnya, saat aku keluar beberapa menit setelahnya, tak ada siapa-siapa. Jalan sepi. Masjid sunyi. Bahkan tak ada tanda ia baru saja lewat. Aku berdiri lama di halaman masjid, menatap langit malam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang basah oleh embun. Dalam hati aku berkata, "Ya Allah, apakah kau baru saja mengutus seseorang untuk membangunkanku dari keterpurukan?" Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku kembali menghadap sajadah bukan hanya dengan raga, tapi juga dengan hati. Aku buka kertas itu di rumah. Tanganku gemetar saat membacanya. Sebuah kalimat singkat dalam bahasa Arab, yang entah kenapa langsung menyentuh hatiku. Ya Fatahu ya Rojak. Aku tak tahu mengapa, tapi begitu membaca kalimat itu, air mataku langsung menetes deras. Seolah pintu yang paling keras di hatiku akhirnya terbuka. Dan malam itulah, awal dari segalanya berubah. Kadang kita tidak butuh solusi instan. Yang kita butuh adalah ketenangan jiwa, bahwa semuanya belum berakhir. Malam itu, udara terasa berbeda. Langit mendung tapi angin malam justru sejuk. Aku duduk di pojok kamar. Semua sudah tidur, lampu redup, hanya cahaya dari HP yang menyala menyoroti secari kertas pemberian lelaki tua misterius itu. Kubuka perlahan. Aku takut merobeknya. Sebuah tulisan tangan, sedikit miring, tapi sangat rapi. Dan di sana tertulis, Ya Fatahu ya Rojak. Kalimat singkat, tapi syarat makna. Aku membaca perlahan, lalu mengulanginya. Ada getaran yang aneh dalam dada saat melafalkannya. Bukan karena mantra, bukan karena mistis. Tapi karena aku sadar, ini bukan sekadar kata. Ini adalah permohonan dari hati yang sudah hampir menyerah. Malam itu aku salat Isya, lalu salat sunnah 2 rakaat dengan niat memperbaiki hubungan dengan Allah. Aku lanjutkan dengan tahajud. Di antara sepertiga malam terakhir itu, aku sujud sangat lama. Kupanjatkan doa-doa yang selama ini cuma kupendam karena merasa malu. Ya Allah, aku lelah. Aku bingung, aku takut, aku malu, aku hancur. Kalau Engkau tak buka jalan, aku mungkin akan jatuh dan tak bangkit lagi. Setelah itu, aku duduk, dan mulai membaca doa itu sebanyak 1000 kali. Pelan, tertahan tangis. Beberapa kali aku harus berhenti karena air mataku menutupi penglihatanku. Setiap lafadznya seperti mengetuk hatiku. Ya Fatahu, wahai Engkau yang Maha Membuka. Bukalah hatiku, bukalah pikiranku, bukalah takdirku. Ya Rojak, wahai Engkau yang Maha Memberi rezeki,
Beri aku cukup. Bukan banyak. Tapi cukup agar aku bisa bertahan dan tidak menyakiti keluargaku karena rasa kecewa. Keesokan harinya, aku mulai rutin melakukan ini setiap selesai salat fardu 5 waktu. 313 kali setiap selesai salat. Dan tahajud dengan 1000 kali bacaan setiap malam. Hari pertama, rasa kantuk luar biasa. Tubuh lelah, pikiran kacau. Tapi setelah selesai, entah mengapa aku bisa tidur lebih nyenyak. Hari kedua, aku mulai merasakan keanehan. Bukan sesuatu yang mistis, tapi lebih ke suasana hati. Aku tidak lagi merasa sesak seperti biasanya. Tidak lagi panik saat HP berbunyi, yang biasanya diikuti tagihan. Bahkan saat anakku minta uang jajan, dan aku belum punya, aku bisa menjawab dengan tenang. Besok ya, nak. Ayah lagi cari rezeki dulu. Anakku hanya tersenyum, lalu memelukku. Hari ketiga, godaan mulai datang. Ada rasa ragu di hati. Suara kecil yang membisik, ini cuma sugesti. Mana mungkin doa bisa lunasi hutang miliaran? Tapi aku ingat pesan lelaki tua itu. Jangan minta uang. Minta agar Allah bukakan pintunya. Akhirnya aku kembali berwudu, dan mengulang zikir. Setiap kali keraguan datang, aku sujud. Setiap kali malas menyapa, aku ingat wajah anak-anakku. Malam keempat, terjadi sesuatu yang tak bisa kuceritakan tanpa meneteskan air mata. Aku bermimpi duduk di sebuah ruangan putih, sendirian. Lalu dari kejauhan, cahaya sangat terang muncul. Tapi tidak menyilaukan. Hangat. Tenang. Dari cahaya itu terdengar suara, bukan dari mulut, tapi langsung ke hati. Bersabarlah, pintu sedang dibuka. Tapi kamu harus mengetuknya sampai benar-benar terbuka. Aku terbangun. Tubuhku basah oleh peluh. Tapi dada terasa ringan. Hari kelima, aku tidak hanya membaca doa itu, tapi mulai menuliskannya di kertas dan menempelkannya di dinding kamar. Setiap melihatnya, aku tersenyum. Bukan karena aku yakin hasilnya, tapi karena aku merasa, aku tidak sendirian. Hari ke-6, tanpa aku sadari, wajahku berubah. Istriku bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini tenang banget?" Aku hanya menjawab, "Aku sedang mengetuk pintu Tuhan." Dan hari ke-7, hari yang tidak akan pernah aku lupakan. Ketika waktunya tiba, pertolongan itu datang seperti angin yang tak bisa dibendung. Hari ke-7, pagi itu langit cerah. Istriku membuat teh manis tanpa diminta. Ada senyum kecil di wajahnya. Seolah ia merasakan ketenangan yang sama denganku. Sekitar pukul 9 pagi, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku sempat ragu, karena biasanya itu debt collector. Tapi kali ini, suara di ujung sana berbeda. "Pak Fikri, ini Dimas, dari PT Harapan Jaya. Dulu kita pernah kerja sama." "Oh, iya Pak. Ada apa ya?" "Kami dapat proyek besar logistik barang pangan. Saya ingat Bapak orangnya jujur. Bisa bantu?" Aku terdiam. "Kami siap cover semua hutang Bapak. Saya transfer 2,3 miliar sebagai bentuk kepercayaan." Tanganku gemetar. Istriku menatapku, dan aku hanya bisa menangis. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku menangis karena bahagia. Kisah ini bukan tentang uang, tapi tentang bagaimana Allah menjawab doa yang tulus. Sahabatku, mungkin kamu sedang dalam situasi yang sama. Mungkin bukan 2 miliar hutangmu. Tapi mungkin kamu kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan, atau kehilangan rasa percaya diri. Aku ingin kamu tahu. Pertolongan itu ada. Tapi datang bukan pada saat kita ingin, melainkan saat kita sudah siap menerimanya. Amalan ini adalah ijazah. Tapi yang membuatnya ampuh adalah air matamu yang jatuh saat sujud. Hati yang benar-benar berserah. Ketulusan untuk tidak mengeluh, hanya mengadu. Dan aku percaya, jika kamu melakukan ini sepenuh jiwa, maka pintu-pintu rezeki yang tertutup akan dibuka olehnya satu persatu. Jika kamu semua memiliki permasalahan yang sama, izinkan saya untuk memberikan ijazah atas zikir singkat yang powerful ini dengan cara tulis di komentar. Saya terima ijazahnya lahir batin untuk terkabulnya hajat. Bukan hanya sebagai syarat, tapi sebagai bentuk kesiapan hatimu menerima pertolongan Tuhan. Dan jika kisah ini menyentuhmu, subscribe,
bagikan ke saudaramu, dan semoga kita semua diberi pertolongan secepat mungkin, dari arah yang tak pernah kita sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.